وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa berkumpul malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil istiqamah. Kita dengarkan nasihat terlebih dahulu daripada Habibana Syarif As-Segaf alaihi yatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan sampai di bulan Dzulhijjah. Sampai hari ini hari apa? Hari Arafah. Jadi manfaatkan betul-betul. Besok siang kita puasa. Lusa insya Allah umur panjang berkah kita lebaran. Banyak ulama, banyak kiai, banyak habaib bilang fadilahnya fadilah sebagainya. Tinggal kita mau jalankan atau tidak sebutannya itu. Dan hikmah di bulan Dzulhijjah sangat banyak. Dan alhamdulillah tahun ini sama. Kita Arafah hari ini sama besok, jadi lanjutkan malam mulai Arafah kan. Di Saudi juga sama, tidak berbeda. Biasanya kalau beberapa tahun sebelumnya ada perbedaan dan akhirnya orang-orang awam ini yang benar yang mana? Jadi kita ini sekarang umatnya Sayyidina Muhammad rata-rata isinya kritik tapi tidak menjalankan. Masuk bulan Ramadan sholatnya tarawih 8 atau 20. Tapi tidak tarawih, yang kritik tidak tarawih. Nanti ini alhamdulillah sama. Tapi ada lagi yang diperdebatkan. Subhanallah, idnya hari Jumat. Kalau sudah sholat id, masih sholat Jumat benda, tanya lagi. Padahal ini sudah tiap tahun tapi tanya terus. Nanya tapi tidak diperlakukan. Nah, bulan Dzulhijjah ini banyak hikmahnya. Salah satunya kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Nabi Allah Ibrahim, ini pendek ceritanya ya. Nabi Allah Ibrahim mengirim anak dan istrinya ke padang pasir, ke lembah yang tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Tapi dia nurut istri mana ini, karena Allah yang perintah lewat Nabi Allah Ibrahim. Nurut, sami'na wa ta'na. Ditinggalkan berdua dengan secukupnya minuman, makanan sebagainya. Nurut tanpa nanya, loh kenapa saya dikirim sini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa tidak dikirim ke yang ber-AC dan sebagainya. Tidak ada keluhan situ, nurut, sami'na wa ta'na. Lalu waktu di padang pasir tadi, zaman dulu, Mekah zaman dulu ini, itu lihat perjuangan Siti Hajar. Siti Hajar ini waktu kehabisan tadi bahan makanan dan minuman, beliau ini dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah nyari air. Dan ada sekitar 400 atau 500 meter itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dia jalan sana, dia lari ke sana. Lihat tidak ada air, ke Sofa. Dari Sofa dia lagi ke Bukit Marwah. Biasanya kalau padang pasirnya ada fata morgana, bisa kelihatan kayak ada air gitu.
Datang lagi ke sana. Bukan hanya 2 kali, tapi sampai 7 kali. Apa hikmahnya? Tidak ada putus asa di situ. Tidak ada putus asa sama Allah. Dia yakin bahwa Allah ini maha baik dan ada jalannya semua. Yang penting apa? Ada ikhtiar tadi. Dia lari kecil dari sofa, bukit sofa, lumayan 400 meter, 500 meter nih, 7 kali 7 berapa? 3 kilo, ya 3 kiloan, 3,5 kilo, bayangkan. Kondisinya panas, bukan AC. Kalau jalan-jalan di mall enak, dingin, adem. Ini padang pasir zaman dulu, panas sebagainya. Tapi dia tidak putus asa, dia yakin sana. Karena apa? Orang yang beriman itu salah satu sifatnya tidak putus asa. Tidak putus asa atas rahmat Allah. Dia berbuat dosa, ya dia yakin, dia tobat dan sebagainya. Siti Hajar mencari air tadi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dia ikhtiar tadi. Tapi yang keluar airnya bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah, juga bukan di antara kedua-duanya, tapi agak jauh air Zam-Zam ini keluar. Jadi ikhtiar, hasilnya tidak tentu dari tempat yang kita kerja atau tempat kita yang pergi. Jadi dan itu terserah Allah. Allah mau kabulkan atau tidak. Saya ingat perkataan Habib Anis. Jadi belum tentu orang yang minta, ya Allah berikanlah saya kekayaan, beri saya rezeki yang melimpah, nanti saya mau sedekah, saya mau bangun masjid, saya mau bangun pondok, saya mau sedekah ini. Sama Allah tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Apa kata Habib Anis yang saya ingat? Kalau itu orang dikasih harta yang kaya, harta yang melimpah, dia kok mau sedekah? Dia hadir majlis saja tidak mau. Dia mau hadir majlis saja dan tidak mau karena sudah sibuk dengan harta kekayaan tadi. Makanya dia lebih pantas hidup sederhana atau apa adanya, miskin dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang kalau dikurangkan hartanya, dia malah keluar dari agama, makanya dibikin kaya sama Allah. Jadi terserah Allah, yang penting kita ikhtiar. Terus yang ketiga, bayangkan seorang anak taat sama abahnya. Nabi Allah Ismail mau sembelih, ya kan? Yang kita dengar. Taat. Ini anak atau murid disuruh orang tuanya, disuruh gurunya, suruh sholat atau suruh hadir majlis, tidak mau. Baru suruh itu aja tidak mau. Apalagi kau bilang, nak besok tak sembelih ya. Kabur sudah itu. Jadi itu kita ambil hikmah tadi. Tapi biasanya namanya manusia, itu kan nabi. Kita kan bukan nabi. Ada contoh nabi. Anaknya Nabi Nuh tidak nurut. Apa yang terjadi sama anaknya Nabi Nuh? Ada ceritanya, ada kisahnya kan? Tenggelam, diajak ayo ikut ke kapal bareng. Abah ibaratnya. Tidak mau, tidak nurut. Itu anaknya Nabi, sama. Oh, itu kan sahabat, ada. Waktu perang Uhud. Iya, perang Uhud kalau tidak salah. Perang Uhud itu sahabat Rasulullah dibilang Rasulullah jangan turun ya, jangan turun kamu dari bukit. Tapi ngeyel, turun, kalah perangnya. Jadi siapapun itu kita turut perintahnya Allah, turut perintahnya Rasulullah lewat siapa? Lewat para ulama, lewat para guru-guru kita. Dan ambil hikmah dari ini. Hikmahnya banyak, tinggal kita mau turut atau tidak. Jadi jangan isinya komplain, terus isinya ngeluh terus. Tapi tidak pernah taat, tidak pernah patuh, tidak pernah dijalankan. Jalan walaupun sedikit dijalankan, terima apa adanya, itu nikmat. Contoh banyak, kita bisa ambil hikmah dari setiap ada kejadian ada hikmahnya, dan kita bisa tiru, kita bisa ambil, kita jalankan. Kalau tidak mampu sepenuhnya, sedikit-sedikit. Misal contoh ini ulama rata-rata bilang puasa dari awal Dzulhijjah sampai sebelum Lebaran sampai. Tapi kalau tidak mampu ya sudah puasanya 8-9, tidak mampu ya sudah 9, tidak mampu tidak puasa tidak apa-apa sunnah. Tapi eman-eman pahalanya kayak masih hidup tahun depan. Jadi mumpung kita masih punya guru, kita masih hidup, jadi jalankan, taati, dan jangan nanya kenapa, banyak nanya tapi tidak jalankan. Sami'na wa ata'na, kecuali misalnya kamu disuruh nyebur kali ya itu baru.
Kenapa? Tapi kalau orang-orang dulu sama guru sebelum cemburu kali dia nyebur, dia nurut sami'na wa ata'na. Tanpa nanya kenapa, dan sebagainya. Turut, selesai. Nanti lancar semua, dimudahkan semuanya. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengar nasihat dari guru kita ya, Habib Syarif Assegaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ini ada beberapa fawaid kalam ya, dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda'an Nabi. Di sini dikatakan, yakunu fi akhiriz zamani agwamun afdalu a'malihimut talawum bainahum yusammaunal andan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, akan datang di akhir zaman agwam, suatu kelompok ya, kehidupan kelompok-kelompok di akhir zaman. Afdalu a'malihimut talawum, yang paling pucuk, yang paling puncak yang diamalkan oleh mereka, yang getol dilakukan oleh mereka, yaitu talaum. Apa itu talaum? Ghibah, ngomongin orang. Dan itu terjadi mungkin di zaman kita itu, kita lihat ya, kita rasakan. Ngomongin orang itu sudah menjadi suatu hal yang biasa, bukan dosa. Dan menggibahi orang itu sudah menjadi ladang bisnis, bukan ingat dengan dosa ya. Itu mungkin berada di zaman kita. Jadi yang paling afdal, yang paling mulia amal mereka at-tala'um bainahum, antara mereka, yusammaunal antan, itu yang dinamakan antan. Antan itu raihatun karihah, itulah namanya amal-amal yang bau, yang busuk ya, yang bau, yang busuk. Istilah begini, jikalau kita bisa mencium hakikat bau busuk orang yang lagi gibah, maka hidung kita tidak akan sanggup untuk menghendusnya. Jikalau ada orang yang gibah di sebelah kita, Allah buka tuh hakikat bau busuknya, maka hidung kita tidak akan mampu untuk mencium bau busuk tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu juga di sini dikatakan oleh beliau tentang bagaimana godaan syaitan untuk mereka yang suka berzikir, hadir majelis ilmu, dan juga yang lagi menuntut ilmu. Emang syaitan ini enggak ada kelar-kelarnya ya, 1000 akal dia punya ya. Bagaimana untuk menggoda orang-orang yang lagi beramal baik, mengamalkan sesuatu amal yang baik, yang lagi mendekatkan diri kepada Allah, apalagi menuntut ilmu. Karena zikir yang paling mahal menuntut ilmu, amal yang paling tinggi menuntut ilmu. Terlihatnya menuntut ilmu itu tidak terlihat ruku dan sujudnya, padahal di dalam menuntut ilmu Anda menyempurnakan ruku Anda, sujud Anda, ibadah Anda, dan ma'rifat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, inna syaitana atofa, sesungguhnya syaitan atofa, toab tiap detik. Itu tugas syaitan, toab aja keliling tuh syaitan. Atofa bi ahli majlisin, bagi mereka yang suka hadir majlis. Bi ahli majlisin dzikri liyaftinahum. Tuh, setiap hari, setiap menit tuh setan toab keliling untuk mengganggu orang-orang yang selalu hadir majlis. Untuk apa? Liyaftinahum, untuk memitnah mereka. Itu tugas syaitan bagi mereka yang selalu hadir di majlis ilmu. Falam yastati ayufarriqu bainahum, maka kalau syaitan lam yastati, nggak bisa untuk memitnah mereka, membuyarkan mereka yang lagi hadir majelis ilmu, maka syaitan berkeliling lagi, ngorder lagi ya, nggak diam.
Apa yang dilakukan oleh syaitan? Fa'ata ala halaqatin, dicari lagi tuh mana perkumpulan-perkumpulan tuh. Yadhkuruna dunya, mereka orang-orang yang lagi berkumpul memikirkan tentang dunia, membahas tentang dunia. Jadi yang berkumpul untuk majelis ta'lim dihantam, yang berkumpul membicarakan dunia pun dihantam oleh syaitan. Itu tugas syaitan. Tapi perbedaannya, Allah syaitan akan menggoda dan syaitan akan menghasut orang-orang yang lagi kumpul di majelis taklim, liyaftinahum, untuk memitnah mereka, bagaimana mereka bisa terpecah belah, bagaimana mereka bisa bermusuhan dan tidak memerlukan lagi majelis taklim. Itu cara syaitan. Lalu bagaimana dengan ahlud dunia? Mereka yang berkumpul, kelompok yang membicarakan dunia beserta isinya, tidak selamat dari hasutnya syaitan. Bayangin, padahal yang diomongin dunia, tentang dunia, titiknya dunia, tetap syaitan menghasut. Bagaimana caranya? Nggak ada yang selamat dari syaitan. Kalau emang ahlul majelis tersebut tidak tergoda dan tidak terpengaruh, syaitan tidak akan diam. Dicari lagi sama syaitan mana perkumpulan-perkumpulan yang dimana mereka berkumpul yadhkuruna dunya, lagi menyebutkan, memikirkan tentang dunia seisinya. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Fa'aghra bainahum hatta qatatalu, maka akan dihasut oleh syaitan. Fa'aghra bainahum, mereka mikirin dunia, duduk membicarakan tentang dunia. Coba bayangkan, bukan tentang akhirat, bukan lagi berzikir, bukan lagi membaca Al-Quran. Yang lagi dibaca dunia, yang menyebabkan salah satunya iblis turun ke alam dunia. Dan emang tujuan syaitan bagaimana manusia ini maruf dengan dunia. Tapi kalau melihat perkumpulan orang-orang yang lagi membicarakan dunia, agra syaitan, dihasut tetap oleh syaitan. Supaya apa? Hatta qatatalu, sehingga mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya demi meraih keuntungan yang banyak dan kekuasaan yang hebat. Terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Karena kekayaan, karena bisnis, karena keuntungan, karena orderan, saudara dengan saudara bunuh-bunuhan, teman dengan teman bunuh-bunuhan, kelompok dengan kelompok silih berperang, perpolitikan dengan perpolitikan silih bermusuhan. Ini yang terjadi. Padahal mereka berkumpul untuk membahas dunia dan seisinya, bukan tak kala membaca Al-Quran atau tak kala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih dihasut oleh syaitan, masih digoda oleh syaitan. Hatta qatatalu, bagaimana antara satu dengan yang lainnya saling membunuh, entah itu dengan fakta, entah itu dengan cara yang halus. Bagaimana antara satu dengan yang lainnya dijadikan musuh bubuyutan. Allah, itu syaitan. Tidak ada diamnya syaitan, luar biasa. Fagama ahlu dzikir fajahazu bainahum fatafarraqu. Nah itu luar biasa ya. Berarti syaitan itu tidak ada yang diam. Mau perkumpulannya ahlu dunia, mau perkumpulan ahlul khair, tetap syaitan terus akan menggoda berkeliling bagaimana menghasut mereka semuanya. Allah, jadi nggak ada yang selamat. Orang yang ahli dunia tidak selamat, orang yang berkumpul tentang akhirat pun tidak akan ada yang selamat. Lalu siapa yang selamat? Illa man rahima rabbuna, kecuali mereka yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah? Dengan keyakinan penuh kita, dengan keistiqomahan kita, dengan rasa takut kita kepada Allah. Maka disitulah kita akan mempunyai hajiz penghalang antara kita dengan godaan syaitan. Masya Allah. Wa qala lahu rajul, dan pada suatu hari ada seorang laki-laki yang berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, "Alimni kalimatin jawami'an nawafi'in." Alimni, ajarkan kepada aku suatu kalimat atau suatu kata-kata
jawami'a nawafi'in, yang terkumpul di dalamnya penuh dengan kebaikan. Satu kalimat tapi di dalamnya penuh dengan kebaikan. Bagala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, "U'budillah," menghambalah kepada Allah, tunduklah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La tusyrik bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wazal ma'al Qur'an, ingat nih, wazal ma'al Qur'an haitsu zala. Selalulah Anda bersama Al-Quran madama Al-Quran ada sebelum Allah angkat kelak di akhir zaman. Dan salah satu keutamaan orang yang selalu dengan Al-Quran itu bukan satu bukan dua ya. Dari para tuan-tuan guru kita berkata, obat ampuh untuk terjaga dari pikun di masa tua selalu Anda membaca Al-Quran bersama Al-Quran. Itu obat yang paling paten dari segala obat. Adrokna ikhwan, adrokna, alhamdulillah. Adrokna, saya punya jidah adik, saya punya jidik dari ibu ya. Adik saya punya jidik dari ibu. Itu sudah umur 80 tahun lebih. Tak kalah pikunnya untuk mengenal cucunya aja dia membutuhkan waktu. Siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Enggak. Sama cucunya kadang enggak. Tapi kau tahu, di masa pikunnya dari pagi sampai ke malam, dari pagi sampai ke malam, sampai akhir hayatnya hanya Al-Quran yang dibaca, yang ada di tangannya, itu aja yang diingat. Allah, kalau pikunnya begitu luar biasa. Tapi kalau pikunnya main game repot urusan. Main apa itu? Yang perang. Kalau pikunnya main Mobile Legends, Allahu Akbar. Nggak tahu itu neraka di mana dia akan ditempatin. Tiap hari main Mobile Legends, tiap hari main Mobile Legends, sampai ketua bangka tahu-tahu pikun sama Mobile Legends. Allah, siap-siap kiamat kubro itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu pikunnya seperti itu. Hadza masyahidna. Itu yang Al-Fagir saksikan dari adik saya punya jidi. Pikunnya aja Al-Quran, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai meninggal dunia itu mungkin lebih dari hampir 2 tahun itu atau lebih. Itu Al-Quran, Al-Quran. Sama cucunya kadang lupa. Hakada ahlul Quran. Makanya kita nggak boleh jauh-jauh dengan Al-Quran. Wa man ja'aka, lalu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lihat nih prinsip. Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidan. Barang siapa yang membawa kebenaran dari mulut orang yang bait jauh dari Allah, baghid yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau emang yang keluar itu kebenaran, ambil. Jangan disia-siakan. Ambil kebenarannya. Makanya pepatah apa? Undur magal wala yandur manggal. Ambil kata-katanya kalau emang manfaat. Jangan kau lihat posisi orang yang berkata. Kalau kita ingin mencari kebenaran di dalam hidup, mendikte siapa yang berkata, sampai kapanpun kita akan mendapatkan sedikit kebenaran, ikhwan. Makanya Imam Ali Zainal Abidin ketika menaiki kuda ya, beliau kuda apa keledai, lalu ada seorang laki-laki yang mabuk lagi membacakan syair. Ternyata syair itu mempunyai makna yang begitu luar biasa. Turun beliau dari kudanya, mencatat syair yang keluar dari mulut pemabuk tersebut. Allahu Akbar. Ambil kebenaran dimanapun adanya, walaupun orang tersebut penuh dengan kekurangan. Tapi kebalikannya, ini yang paling berat. Kalau kita mengambil kebenaran dari orang yang jauh, yang penuh dengan maksiat ya, itu mungkin masih gampang. Tapi yang rumit itu dengan orang yang dekat. Kadang-kadang kita toleransi. Nah, awas, hati-hati. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa man ja'aka bil batili, dan siapa yang telah datang membawa kebatilan, membawa bid'ah, membawa kesesatan, membawa keburukan kepada Anda, fardudhu alaih, balikan kepada mukanya.
balikan kepada diri, tolak mentah-mentah. Wa in kana qariban habiban, walaupun yang membawa keburukan itu teman dekat ente, walaupun yang membawa keburukan tersebut habiban, orang yang paling ente cintai. Kalau emang membawa keburukan, tolak mentah-mentah. Tidak ada kata gak enak hati. Awas, hati-hati. Kadang kan kita begitu ya. Kalau sama teman dekat, udahlah, gue nggak mau tahu benar apa enggak urusan dia. Ini namanya apa? Prinsip jeli itu, nyai-nyai seperti itu ya. Itu kalau emang dari teman dekat Anda, bahkan dari kekasih yang Anda kasihi sangat, tolak. Kalau bawa kebatilan, disitulah ukuran iman yang ada di dalam hati kita. Kalau kita mengambil suatu manfaat dari orang-orang yang buruk, dari ahli maksiat, mungkin itu agak entengan sedikit. Tapi kalau kita menyalahkan atau menolak, tidak mentoleransi orang dekat dengan kita, kekasih kita, nah mungkin ini lebih berat daripada gambaran yang pertama. Awas, hati-hati ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini ucapan-ucapan yang mendidik. Terus bagaimana untuk ahlul Quran? Mereka ahlul Quran, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang bagi li hamilil Quran, karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu hafidul Quran, itu salah satu sahabat yang hafal Al-Quran. Dianjurkan bagi mereka yang dekat dengan Quran, mengamalkan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Ayo rafa bilailihi idan nasu naimun. Dia wajib mengenal kapan waktu takala manusia tidur, gom. Dia wajib mengenal, oh manusia tidur nih jam 2 sampai jam 3, gom, iqra'il Quran. Itu ahlul Quran. Wa binaharihi idan nasu muftirun, dan di siang hari ketika orang-orang tidak berpuasa, ahlul Quran. Jalankan puasanya. Wa yahzinahu idzan nasu yafrahun, dan dia sedih ketika manusia yafrahun lagi bergembira dengan dunianya, dia sedih. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun, dan dia menangis ketika manusia dalam keadaan tertawa. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun, dan dia diam kalau manusia lagi fudul dan gibah. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan dia khusyah ketika manusia banyak yang lalai. Itu sifatnya ahlul Quran, yang artinya ikhwan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita bisa mendidik zahir dan batin kita untuk menjadi baik. Karena tidak mungkin satu arah kau tata, satu arah lagi kau tidak tata. Wajib kita menata dua-duanya, zahir dan batin kita, supaya kita bisa terbang dengan sempurna seperti burung terbang dengan dua sayap. Tidak bisa mulut kita tersenyum tapi hati kita mingkem, tidak bisa seperti itu. Wajib semuanya searah, sejalur. Tidak bisa kita basyasah, kita senyum melihat orang ya, tapi hati kita benci kepada orang tersebut. Itu nggak masuk di dalam kaidah. Antara wajah, mulut dengan hati kita wajib menyatu. Berbuat baiklah dengan sempurna, jangan setengah-setengah. Bagaimana kita berbuat baik sempurna? Dengan mulutmu, arkanmu, perilakumu, dan dengan hatimu. Itulah amal-amal yang sempurna. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah dari anak-anak